Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dia Karimatunisa, perwakilan dari JM Kiha Lampung Selatan. Salam takdim dumateng para rencang hafizah sedanten. Dalam keseharian ibadah kita tentunya tidak lepas dari hal-hal yang mencegah keabsahannya ibadah tersebut. Seperti halnya harus suci dari hadas dan najis. Kemudian ada beberapa pembagian najis, yaitu ada 3: najis mughalladhah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Yang pertama, najis mughalladhah, yaitu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadima, yaitu najisnya anjing dan babi dan keturunan salah satunya. Semisal hasil kawin silang antara anjing dan sapi, kemudian hasilnya adalah sapi, maka sapi tersebut dikategorikan najis mughalladhah karena perkawinan silang antara najis mughalladhah. Kemudian cara mensucikan najis mughalladhah, yaitu dengan cara bisa ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin, yaitu dengan cara 7 kali basuhan setelah menghilangkan jirimnya atau ainiyahnya atau bentuknya najis, yang mana dihitung 1 kali basuhan setelah menghilangkan najisnya. Semisal 10 kali basuhan kok baru hilang, maka 10 kali basuhan tersebut tadi masih dihitung 1 kali basuhan. Kemudian 7 kali basuhan itu salah satunya disertai dengan debu. Kemudian dalam pencampuran debunya, ini bisa debu didatangkan pada najisnya ataupun debunya ini dicampurkan pada air kemudian dialirkan pada najis tersebut. Kemudian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah baulus swabi alladzi lam yad'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Yaitu najis mukhaffafah adalah najisnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ataupun air susu murni. Jadi semisal si bayi tersebut minum susu murni dari sapi atau kambing, maka air kencingnya ini masih dikategorikan najis mukhaffafah karena dia masih minum air susu murni. Kemudian belum mencapai 2 tahun. Jadi kalau bayinya sudah mencapai umur 2 tahun atau lebih, kan nanti pipisnya atau air kencingnya sudah tidak bisa dikategorikan najis mukhaffafah lagi. Sudah dimasukkan pada najis mutawassithah. Kemudian cara mensucikan najis mukhaffafah yaitu dengan cara biroshil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha, yaitu dengan cara memercikkan air pada najis mukhaffafah tersebut secara merata dan setelah hilang jirimnya atau 'ainiyahnya najis. Jadi karena najis mukhaffafah ini masuk dari kategori najis ringan, maka cara mensucikan najis tersebut cukup dengan memercikkan air pada najis tersebut setelah menghilangkan jirimnya. Jadi jirimnya atau bentuknya najis dihilangkan dulu, baru dipercikkan air pada najis tersebut secara merata. Kemudian pembagian najis yang terakhir adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah sairin najasati, yaitu selain najis mughalladhah
dan mukhafafah, maka najisnya itu nanti digolongkan pada najis mutawasidhah. Yang mana najis mutawasidhah ini dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Pengertian dari najis ainiyah adalah allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Najis ainiyah adalah najis yang masih memiliki warna, bau, dan rasa, maka wajib dihilangkan dulu sifat-sifat najis tersebut, yaitu berupa warnanya, baunya, dan rasanya. Kemudian najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah allati la launa wala riha wala ta'ma yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Kalau najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Jadi kalau najis hukmiyah ini sudah hilang sifat-sifatnya najis. Setelah hilang sifat-sifatnya najis, baru bisa disucikan dengan cara mengalirkan air pada najis hukmiyah tersebut. Yang mana dalam mensucikan najis hukmiyah niki atau najis mutawasidhah ini harus dengan dialirkan air, tidak cukup ketika hanya dilap saja ataupun dengan cara memercikan air. Ini tidak cukup, harus dengan mengalirkan air pada najis hukmiyah atau najis mutawasidhah tersebut. Dan jadi kesimpulannya, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam keseharian kita dalam menjaga kesucian dari najis, agar ibadah kita bisa sah dan bisa diterima. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.